Tuhan ya. Yeye dengan tema hope. Silakan Pak Yeye. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Lukito. Saya percaya sekali bahwa kalau kita mendapat kabar 34.000 yang sembuh dan hari-hari akan datang akan lebih banyak lagi. Sebab kita masih punya pengharapan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita doakan sepertinya hal yang biasa, tetapi sesungguhnya dijawab oleh Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa kita berbicara tentang hope atau pengharapan. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah berubah. Kita percaya bahwa waktu kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Kita percaya pada waktu kita memohon kepada Tuhan, Dia ada dan Dia dengar doa kita. Dan Dia segera menjawab doa kita. Untuk itu mari kita pegang janji Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan kita adalah pengharapan dari Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan sebab janji Tuhan tidak pernah berubah. Nah, saudaraku yang kekasih, jika kita katakan kita punya pengharapan, artinya kita bisa berpegang pada pengharapan itu. Kita berjalan dan kita jalan di dalam pengharapan itu. Sebab kita berbeda dengan orang lain. Pengharapan orang lain masih dikatakan mudah-mudahan. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Yesus sendiri menjamin bahwa kita berharap kepada Tuhan Yesus itu pengharapan kita tidak sia-sia. Dan kita mau belajar di pagi yang indah ini agar apa yang kita pelajari menjadi satu kekuatan untuk kita. Melalui hidup kita, melalui doa kita, melalui kesatuan kita, kita akan melihat Indonesia mengalami perubahan. Jujur. Kalau melihat keadaan sekeliling kita, mencekam sekali. Kalau kita dengar masjid sudah mulai angkat suara, innalillahi, itu udah tahu tuh COVID itu. Dan satu hari kita bisa dengar masjid keluar teriakan kata-kata seperti itu. Dan mendengar kata-kata itu, kalau sebagai manusia kita nggak takut, itu saya nggak ngerti. Kalau saya dengar gitu, merinding, ya. Nggak enak dengarnya, ya. Tapi saya kembali lagi pada pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di Kolose pasal 1, ayatnya ke-23. Kolose pasal 1, ayat 23. Dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku, Kolose ini surat dari Paulus pada jemaat di Kolose. Dalam kata-katanya dikatakan, kamu harus bertekun di dalam iman. Kata bertekun ini berarti ada sesuatu yang harus kita serius percaya bahwa kita ada anugerah Tuhan yang besar itu senantiasa ada bersama-sama kita. Bertekun di dalam iman, dikatakan seperti itu. Ya, kalau orang yang hari-hari yang lalu mereka jadi Kristen yang biasa-biasa, mungkin jadi Kristen yang kadang ke gereja dan kadang nggak ke gereja, kadang baca Alkitab dan kadang tidak baca Alkitab. Tapi untuk keadaan sekarang ini, orang diharuskan untuk renungkan firman Tuhan, sebab tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan lain lagi yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Semuanya dulu kita santai.
Karena kalau tanya kangen kita untuk datang beribadah di gereja, apakah kurang? Semakin rindu kita kapan kita bisa beribadah, tapi keadaan ini belum mengizinkan kita. Dan saya yakin sekali nanti pada saatnya bisa beribadah onsite, saya nggak tahu berapa banyak jiwa yang lapar dan haus akan datang beribadah bersama-sama dengan kita. Di pagi ini aja berapa banyak kita yang berkumpul untuk duduk dengarkan firman Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan dan tujuan kita hanya satu, kita mau dengar apa kata Tuhan, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan, kalau dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dalam tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil adalah jawaban. Injil adalah kebenaran, kabar kebenaran. Jangan mau digeser. Jadi pengharapan kepada Tuhan adalah kita berpegang pengharapan Injil yang telah kita dengar dan yang telah dikatakan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku yang saya kasihi. Kalau saya mengatakan keadaan saat ini, memang kita melihat mengerikan. Awalnya saya sangat mengerikan sampai minta maaf. Saya nggak keluar rumah, sama sekali saya nggak keluar rumah. Setiap pagi saya berdoa dari atas, kebetulan rumah saya ada lantai 2, dari atas saya lihat ke bawah, lalu saya berdoa. Berdoa dari atas melepaskan berkat untuk sekeliling. Saya nyanyi, saya nyembah, saya nyanyi. Tapi istri saya di bawah, dia dengar suara saya nyanyi di atas. Karena saya nyanyi dengan suara serius keras. Nggak ngerti fals apa nggak fals. Yang penting saya nyanyi buat Tuhan. Yang paling keras saya nyanyi You Raise Me Up. Saya angkat lagu itu dengan puas. Sungguh-sungguh saya nyanyi You Raise Me Up. Saya percaya Tuhan hadir. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan mengangkat kita, meletakkan kita di bahunya. Sebab kita berharga di matanya. Saudaraku yang saya kasihi, pertemuan demi pertemuan yang kita sudah lewati ini adalah pertemuan yang sangat berharga. Pertemuan yang luar biasa. Dan untuk itu mari belajari sungguh-sungguh. Catat sungguh-sungguh. Bahwa ini maknanya nanti kita lihat setelah waktu-waktu sudah aman. Kalau saya mau katakan COVID akan habis, enggak. COVID kan tidak akan habis. Tapi ada obatnya kalau orang COVID seperti dulu zaman flu. Nanti sudah ada obat yang bisa menangkalnya. Dan sekarang kita diajar Tuhan untuk belajar mengandalkan Tuhan. Belajar sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Siapa yang nggak takut sekarang? Mulai dari orang jagoan, orang yang hebat, sampai orang yang biasa-biasa. Semua ketakutan. Kemarin saya melihat orang ditangkap, ditahan, kenapa tidak pakai masker, ditanya begitu di televisi, lalu orang itu bilang dia tidak kenal COVID. Dengan perkataan itu dia ditangkap, nggak tahu 1 tahun masuk penjara. Saya pikir itu orang sinting atau nggak sadar bahwa keadaan yang sebegini repotnya masih mengatakan tidak kenal. Ya, saya percaya kalau dia bilang dia tidak kenal Cornelius Watimena masih benar, wajar. Tapi kalau dia nggak kenal COVID, aneh namanya. Iya kan? Nah, untuk itu kita belajar di pagi yang indah ini. Segala keadaan yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi untuk kita bertumbuh di dalamnya. Mari ingat, terjaga. Kita benar-benar prokes ya. Kita menjaga kesehatan kita. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, bersihkan diri. Jangan dekat dengan orang, dempet-dempetan orang, enggak. Kita pakai jarak. Supaya pada waktu keadaan yang mencekam terjadi kita bebas. Kenapa?
Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat selanjutnya. Dikatakan Injil mengajarkan tentang pengharapan. Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan. Saya ulangi, Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan, seperti pengharapan dalam keselamatan. Saya yakin sekali, setiap anak-anak Tuhan dia percaya bahwa keselamatan sudah dijamin. Tuhan Yesus sendiri yang menjamin. Dan keselamatan tentang dikatakan pengharapan dalam keselamatan. Dan yang kedua dikatakan pemeliharaan. Saya catat di sini ada kata pemeliharaan. Yang saya percaya, kita dipelihara Tuhan. Tuhan menjaga kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengar itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pada waktu kita hadapi masalah, kita hadapi tantangan, kita hadapi pergumulan, dengar baik-baik, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Tuhan Yesus itu setia banget, sayang sama kita. Makanya saya orang yang dikatakan kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, saya jadi orang yang paling cengeng. Kenapa? Karena saya selalu menangis. Kenapa? Saya nggak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Dia pelihara, dia menjaga, dan dia melindungi. Dan sampai saat ini saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menjaga kita. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kesembuhan, ya saya yakin sekali kita semua diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita dan dia berikan kita kesembuhan. Waktu kita hadapi masalah apapun yang sedang terjadi saat ini, saya yakin sekali kesembuhan terjadi. Yang saya harus jujur katakan, dari lingkungan saya di sini, mereka orang termasuk orang garis keras. Tetapi saya mengucap syukur untuk saya membangun hubungan yang baik dengan mereka. Yang tadinya mereka lihat saya wibawanya tinggi sekali. Kalau melihat mereka dengan wibawa dan jarang sekali menegur. Tapi saya tetap menegur. Dan kalau lihat keadaannya sekarang, berubah. Berubah keadaan yang membuat mereka membutuhkan kesembuhan. Nah, saya ketemu dengan seorang ibu, dan ibu itu selalu memohon untuk saya doakan dia kesembuhan terjadi. Dan ya, doakan orang-orang siapapun yang mau didoakan, doakan. Dan saya selalu berkata, dengar ibu, saya doakan ibu dengan iman saya. Loh, saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Mau nggak didoakan? Mau, doakan. Untuk kapan dia sembuh, kapan mujizat kesembuhan terjadi, saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi kalau didoakan dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan terjadi, itu tetap akan terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, dan lebih dari itu yang keempat, pemulihan hubungan. Kalau masih ada di antara kita yang hubungannya kurang manis, keluarga kita dengan keluarga kita yang hubungannya kurang manis, kita di antara jemaat yang punya hubungan yang kurang baik, mari saat sekarang ini adakan pemulihan agar hubungan kita manis, sama-sama kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dan Tuhan mendengar penyembahan kita karena kita sudah pulih di hadapan Tuhan dan manusia kita pulih. Nah, saya boleh jujur berapa waktu yang lalu saya main ke rumah teman saya yang sudah kira-kira lebih 10 tahun saya nggak main ke rumah dia. Kebetulan rumah dia nggak jauh dari apartemen kakak saya. Jadi dari apartemen kakak saya jalan kaki ke rumah dia. Saya kenal lingkungan situ karena saya pernah tinggal di daerah situ.
Jadi saya main ke situ, banyak orang yang saya kenal sudah lama tidak ketemu. Lalu saya main ke rumah sahabat saya. Begitu saya ketemu istri sahabat saya dan anak-anaknya, kami ngobrol. Waktu saya mau pulang, mereka antar saya ke pekarangan rumahnya. Lalu saya tahu tetangga sebelahnya ini pernah bermasalah dengan mereka. Pernah ribut dengan mereka. Tetangga sebelahnya sedang bersihkan tanaman, saya lihat tetangganya, saya sebut, selamat siang, sebut namanya, Pak Didi namanya. Selamat siang, Pak Didi. Pak Ii, kapan datang? Ayo mampir. Terus saya bilang sama yang punya rumah langsung ajak pasang muka perang. Terus saya lagi, Pak Didi, nanti kapan-kapan ya saya main. Saudara, Pak Didinya masuk di rumah, lalu saya beracara dengan yang saya datang di rumahnya itu. Kebetulan saya datang. Saya bilang, sekian puluh tahun kalian ribut dengan orang sebelah, lalu sampai sekarang kalian masih bermusuhan, terus doa apa yang kau naikkan sama Tuhan? Oh, tapi dia jangan dikasih hati, nggak bisa. Nggak bisa. Emang kita sempurna. Saya katakan seperti itu. Dia diam. Saya bilang, kita ini rasanya kayak sudah hidup di atasnya awan-awan. Sehingga orang yang berbuat salah sama kita, kita tidak bisa ampuni. Lalu diam mereka. Saya doakan kalian, adakan pemberesan agar doamu dijawab Tuhan. Dan saya percaya, kalau hubungan kita tidak beres di antara sesama, inilah yang membuat kita bermasalah di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, rencana masa depan. Kita punya masa depan yang luar biasa. Rencana depan kita yang tidak pernah biasa, luar biasa. Saya percaya bahwa hari esok itu hari yang luar biasa. Hari esok itu hari yang spesial dan luar biasa. Dan saya nggak mau anggap sepele hari esok itu. Saya mau anggap luar biasa hari esok itu. Karena saya tahu janji Tuhan tidak pernah biasa-biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Dan rencana masa depan kita adalah masa depan yang sangat-sangat gemilang. Belajar untuk lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Belajar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan bukan berarti kita hidup tidak berhubungan dengan sesama kita. Kalau kita hidup tidak bersambungan dengan kakak kita, adik kita, tetangga kita bermasalah di hadapan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang manis di mana saja kita berada. Dan saya mengucap syukur. Saya tinggal di lingkungan keluarga yang garis keras. Sudah 10 tahun. 10 tahun saya tinggal di sini. Tapi hubungan saya semakin manis. Semakin manis. Semakin manis. Dan mereka tadinya panggil saya Bapak, Pak, sekarang enggak. Mereka panggil saya Pak Pendeta. Jadi kampung ini udah tahu saya pendeta. Dan mereka selalu ada apa-apa, Pak Pendeta noh, nanya Pak Pendeta noh, nanya Pak Pendeta. Nah, saya mengucap syukur dengan membangun hubungan yang manis, maka hidup kita berbeda dengan orang yang lain. Kita kan berdoa, Bapa kami, kita kuasai, kita hafal doa Bapa ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kita lakukan, itu kita katakan. Tapi waktu prakteknya kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudaraku, pengharapan kita pasti. Tapi pengharapan kita tertunda kalau kita belum melakukan apa yang Yesus katakan. Yang Yesus mau, kita nggak lakukan dan tertunda. Dan pastikan rencana masa depan kita adalah rencana yang luar biasa. Rencana yang luar biasa. Saya lihat keadaan saya biasa-biasa dan nggak ngerti saya apa yang akan terjadi, tapi saya tetap pegang Tuhanku luar biasa.
Dan saudara biar tahu aja, saya sudah hafal lagu You Raise Me Up itu luar biasa. Saya hafal walaupun suara saya fals nyanyi itu. Saya jujur kalau bicara tentang nyanyi itu jadi momok buat saya. Gak suka saya nyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi kayak kemarin, disuruh nyanyi sama Pak Lukito. Karena saya sebenarnya nggak mau. Tapi karena yang suruh Pak Lukito, ya saya tuh taat aja. Saya pikir perkawinan anaknya. Tapi Peggy bilang nafas. Napas itu dilatih, napas. Emang iya, karena saya udah lama gak nyanyi, napasnya saya kurang teratur lagi. Tapi ini saya bilang sama saudaraku yang kekasih, belajar. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat kehidupan kita. Kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat selanjutnya. Nah, ya, mari kita belajar dari teladan Paulus dalam mencobai garis finish, dalam mencapai garis finish. Paulus menjadi teladan dalam mencapai garis finish dengan cara satu, bertumbuh dalam kebenaran. Ini satu pelajaran untuk kita. Kita harus bertumbuh. Kebenarannya kita tahu, kebenarannya kita pelajari. Bukan sekedar dipelajari, tapi kita lakukan. Dan kita bertumbuh di dalam kebenaran itu. Kalau dikatakan Rasul Paulus seperti itu. Kedua, berbuah dalam perbuatan. Jadi perbuatan kita menghasilkan buah. Sekeliling kita melihat dan mereka menjadi terima dan mengasihi Yesus karena kita melakukan berbuah di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita bukan ngomong doang. Banyak orang pintar ngomong. Pintar, praktek enggak. Makanya banyak orang yang jago berbicara. Berbicara saya lihat pengkhotbah mah banyak banget ya. Banyak. Pandai berbicara. Tapi saudara bisa hitung berapa banyak pengkhotbah yang berbicara dan jemaat disentuh. Berapa banyak? Ya, kalau kita belajar matikan keinginan kita mengucap syukur untuk proses sakit, masalah yang kita hadapi, kita mengucap syukur. Maka waktu kita menyampaikan pesan Tuhan, pesan itu menjadi rema di hati jemaat. Jemaat diberkati. Apa yang kita katakan mereka hancur hati. Karena kebutuhan kehidupan ini terjawab. Nah, bertahan. Ketiga, bertahan dalam iman. Kita nggak merubah prinsip hidup kita. Iman kita tetap teguh. Percaya. Iman kita tetap teguh. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi bagi kita. Janji Tuhan pasti diberikan kepada kita. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Kita diberkati Tuhan. Mari kita belajar bertumbuh, berbuah, dan bertahan. Kita bukan sekedar bertumbuh saja, tapi kita berbuah. Dan poin yang ketiga, kita bertahan di dalam iman. Nah, hal ini adalah hal yang luar biasa. Mari kita belajar. Saya bukan katakan saya hebat, tidak. Saya nggak ada apa-apanya. Bahkan khotbah saya juga kata orang masih belepotan, nggak apa-apa. Saya mengucap syukur. Dan saya katakan isi hati Tuhan. Kalau bilang pintarnya berkhotbah, ya kayaknya saya nggak pintar. Saya nggak ada pintarnya. Tapi saya mau lakukan segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melihat berbuah dalam perbuatan. Dan yang ketiga, saya bertahan sampai garis finish. Saya bertahan. Kenapa? Saya tahu waktunya akan selesai dan janji Tuhan tidak berubah. Saya minta kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Ibrani ayat terakhir kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Ya.
Dikatakan pengharapan itu adalah sauh, ya, adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, dalam hal ini dikatakan pengharapan itu adalah sauh. Pengharapan disambung, dikaitkan dengan sauh. Sauh itu berbicara tentang jangkar kapal. Kalau saudara pernah naik kapal, kapal itu nggak bisa berlabuh atau dia nggak bisa naikkan atau turunkan penumpang kalau jangkarnya belum diturunkan. Jangkar ini yang memegang peranan penting. Kalau jangkar sudah diturunkan, orang naik ke kapal dan turun kapal aman. Nah, saudara pernah lihat orang naik kapal, kapal itu goyang. Mau kapal gede, kapal kecil sama goyang kapalnya, pasti goyang. Dulu saya sering naik kapal. Ke Jakarta naik kapal, kemana-mana naik kapal laut, bukan pesawat, kapal laut. Nah, saudaraku, kita kalau jangkarnya nggak kuat, maka kapal itu goyang. Atau jangkarnya nggak diturunkan, maka kapal itu goyang. Nah, kalau dikatakan pengharapan kita pasti kepada Yesus, Tuhan kita. Tapi dikatakan jangkar ini berbicara tentang iman percaya kita. Saya senang sekali kalau bicara ini. Kalau jangkar itu belum diturunkan, maka kita tidak akan mampu melewati kehidupan ini. Banyak hal yang kita lewati dan kita bisa jujur katakan kita tidak mampu. Tapi kalau kita katakan, kita mengucap syukur karena pengalaman demi pengalaman Tuhan berikan pada kita. Sehingga pengharapan kita disebut sauh. Kita punya pengharapan yang disertai ada iman percaya kita. Nah, saudaraku yang kekasih, pagi yang indah ini kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Kalau saya mau katakan, kemana saja kapal dibawa atau kemana saja kapal laut berlabuh, ke dermaga mana kapal itu berlabuh. Begitu kapal itu mau berlabuh, sauhnya harus diturunkan dulu. Kalau sauhnya harus nggak bisa satu sauh, ada satu muka belakang bahkan samping kalau kapal besar. Setelah diturunkan jangkarnya, baru bisa naik orang ke atas. Naik ke atas. Waktu orang naik dan sauhnya belum diturunkan, kapal itu oleng. Yang naik bisa celaka. Tapi kalau kapal itu diturunkan sauhnya sudah aman. Aman pada waktu sauh sudah turunkan. Sampai ke mana sauhnya diturunkan? Sampai ke dasar laut. Sampai sauh itu menjangkar karang sehingga sauh itu mengatakan aman. Maka aman segalanya. Saudaraku, ke arah mana harapan kita dilabuhkan? Harapan kita dilabuhkan, kita percaya. Waktu kita berharap sama Tuhan, kita percaya harapan kita labuhkan pada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Nah, banyak daratan yang mesti ditawarkan kita. Kalau saya boleh katakan seperti ini, kapal atau kita hidup di dunia ini seperti kita hidup di tengah laut besar. Kita hidup ini di atas kapal besar. Ya, saudara dan saya hidup di atas laut besar. Di atas kapal yang besar. Kapal itu nakodanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi semua kita ada di dalam kapal ini. Masing-masing kita ada dalam kapal. Dimanapun kita berada, saudara, di ujung dunia manapun kita ada di dalam pantauan nakoda kita yang namanya Yesus. Dia melihat kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kalau saya mau katakan,
kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan kita tidak diciptakan Tuhan menjadi orang yang kalah. Saya mau jujur katakan, kita diciptakan Tuhan menjadi orang yang menang. Saudara pasti menang. Saudara pasti menang. Dengarkan baik-baik. Saudara, saya akhiri dengan berkata 3 hal. Kita bisa hidup, tapi hidup kita, bagaimana kita mengatasi hidup ini? Dengarkan, orang bisa hidup tanpa makan 40 hari. Saudara pasti lalu bertanya siapa? Ya jawabnya pasti gampang. Tuhan Yesus buktikan. 40 hari. Puasa 40 hari. Tidak makan. Orang bisa hidup tanpa minum 3 hari. Dan orang bisa hidup tanpa oksigen selama 12 menit. Dan dengar baik-baik, orang tidak bisa hidup jika dia tidak punya pengharapan. Mari pengharapan kita bangun. Pastikan pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan sekali-kali berubah setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan merasa kita mampu atau kita bisa. Jangan sekali-kali merasa kita hebat dari orang lain. Tidak. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa ada karena anugerah Tuhan. Dan kita bisa berdiri pun karena anugerah Tuhan. Pada pagi ini kita berkumpul, kita berbicara bersama-sama anugerah Tuhan bagi kita. Saya mengucap syukur. Kita sahabat-sahabat para penatua juga para TGI. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Jangan takut hari depanmu. Jangan takut apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya mau ingatkan, selama kau berikan pengharapanmu kepada Tuhan, pengharapanmu adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Ingat, besok masih ada. Kita mau dengar firman Tuhan besok yang dibawakan oleh Pastor Tony Suhardi, yang judulnya Murmuring atau bersungut-sungut. Saya ajak saudara besok siapkan hati, kita dengar sama-sama. Semua teman-teman ikut ibadah besok, supaya kita diberkati oleh Pak Tony Suhardi. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau dan seisi keluargamu diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Aku memberkati setiap kami, menguduskan setiap kami. Anak-anakmu yang mau membangun hubungan, membuat hubungan yang benar, Tuhan jamah. Kalau ada di antara kami yang berkumpul pagi ini, kami punya hubungan dengan sesama atau keluarga kami tidak beres. Saudara letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, engkau melihat satu hal yang mereka melakukan. Mereka mau berdamai. Berdamai dengan sesama. Sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Aku memberkati engkau yang meletakkan tangan di dada. Tuhan jamah. Penghiburan hanya dari Tuhan. Dan penghiburan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Hamba mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Mengucap syukur untuk damai sejahtera Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aku mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Aku mengucap syukur untuk damai sejahtera Tuhan. Kasih dan kebaikan Allah Bapa di surga turun kepada Tuhan Yesus Kristus dan disertai penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita dan seisi keluarga kita. Aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Thank you.